udah bisa dimulai. Oke, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membantu memandu acara hari ini dalam acara webinar yang berjudul Achieve Your Dream, Maximize Scholarship Strategy yang diselenggarakan oleh Universitas Teknologi Nusantara. Oke, sebelum kita masuk ke acaranya, sebelumnya saya mau tanya dulu, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Eh, Ada kedengeran? kalau gitu teman-teman mungkin udah nggak sabar ya untuk tahu materi kelanjutannya kayak gimana. Tapi sebelum itu kita bisa ke agenda pertama dulu. Agenda pertama ini akan dibuka oleh Ketua BEM kita, yaitu Kak Stefani Buyung. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum. Teman-teman maaf ya izin off cam karena di sini terdapat kendala sinyal internet, jadi tidak memungkinkan untuk on cam dulu. Nanti insya Allah ketika internet stabil, nanti kita akan lanjutkan dengan on cam. Selamat malam semuanya, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak untuk hadir dalam agenda kami. Yang kebetulan kita mengundang dua narasumber yang sangat keren banget, yaitu Pak Warezi dan juga Pak Hafiz. Keduanya adalah penerima beasiswa dan teman-teman pasti akan mendapatkan banyak insight, terutama mendalami tentang informasi-informasi penting yang akan kita gunakan atau harus kita lakukan pada saat mendapatkan beasiswa dalam dan luar negeri juga gitu. Dan mudah-mudahan nanti ketika kita selesai dari kegiatan ini, kita bisa mengetahui nih kemungkinan besar apa yang perlu kita persiapkan dan juga apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan beasiswa ketika kita melanjutkan ke S2 nanti. Ataupun nanti misalkan teman-teman juga ingin mendapatkan atau ingin mencoba beberapa beasiswa yang bisa kita upayakan di S1 ini gitu. Mudah-mudahan sih seluruh agenda kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat tentunya. Dikarenakan untuk mempersingkat waktu, silakan Kak Silvi boleh dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Stefani. Em,
untuk mempersingkat waktu, kayaknya kita langsung aja ya. Kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar mau tahu tentang materinya seperti apa. Kayak untuk profil sendiri mungkin nanti bisa diceritakan oleh narasumbernya. Sebelumnya kita ke materi pertama dulu. Materi pertama, Pak Warazi, bagaimana Pak? Boleh, Oke, silakan. untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Bu Stefani ya, selaku Ketua BEM Universitas Teknologi Nusantara. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Bapak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu, mahasiswa juga dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya, di lingkungan Universitas Teknologi Nusantara. Alhamdulillah ya hari ini kita dapat undangan ini dari BEM untuk mengisi acara yaitu permintaan dari Bu Stefani juga rekan-rekan yang mengenai yaitu beasiswa studi lanjut. Nah, ini kebetulan saya juga dengan Pak Habib ini kita sama-sama di dosen Prodi Teknik Elektro Universitas Teknologi Nusantara. Kebetulan kami juga awardee beasiswa di beasiswa dari kementerian ya, dari beasiswa LPDP juga beasiswa unggulan. Sebenarnya saya izin saya screen ya. Baik, apakah sudah muncul sharingnya? Sudah, Bapak. Baik, kita akan mulai ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang akan lulus di semester ini atau semester depan mungkin ada yang semester 8 atau semester 7 atau bahkan masih di semester bawah, di semester 4 ke bawah. Ada Pak, Ada Pak ada Adi ya, Pak. Setuju. semester 7 Pak siapa? Pak Adi. 6 Pak, 6. Pak Ega 6 ya. Nah, ini siapa nanti misal ingin melanjutkan ya untuk studi lanjut beasiswa. Nah, ini dalam hal ini saya sebagai narasumber yaitu untuk sesi beasiswa LPDP dan beasiswa unggulan nanti akan juga dilanjutkan oleh Pak Hafid ya di beasiswa BPI ataupun beasiswa pendidikan Indonesia. Untuk sesi beasiswa LPDP saya mulai ya dari profil saya. Ini yaitu saya juga alumni dari beasiswa S1 PPA, MBKM juga Lasismo dari Universitas Sumatera Barat. Kemudian juga saya melanjutkan jenjang studi S2 yaitu di LPDP dengan beasiswa LPDP Afirmasi Prasejahtera yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dengan PK ataupun pemberangkatan yaitu 192. Nah, kebetulan juga saya penerima beasiswa unggulan untuk S3 Masyarakat Berprestasi di tahun 2024 dan berlangsung yaitu di sekarang sampai 2025. Namun dalam hal ini mungkin saya tidak bisa banyak menjelaskan di beasiswa unggulan karena saya juga eh, saat ini saya mengundurkan diri karena ada kelulusan sebagai PNS. Nah, selanjutnya juga saya di Mata Garuda LPDP Sumatera Barat. Kita ada organisasi untuk LPDP, baik itu awardee ataupun alumni beasiswa. Itu dalam hal ini saya dulu di Universitas Negeri Padang, saya menjabat sebagai kelurahan ataupun lurah di Negeri Padang dan juga sebagai bidang pengembangan SDM di Mata Garuda LPDP Sumatera Barat, yaitu mulai tahun 2023. Selanjutnya yaitu saya sebagai anggota di Forum Insinyur Muda untuk di Keteknikan Badan Kejuruan Elektro. Nah, untuk sesi yang pertama, eh, kita mulai yaitu dari beasiswa LPDP terlebih dahulu. Nah, nanti sesi kedua yaitu ada beasiswa unggulan. Nah, untuk sesi beasiswa LPDP, mungkin teman-teman di sini ataupun rekan-rekan mahasiswa ini kan ada kepikiran untuk studi lanjut. Nah,
Kira-kira studi lanjutnya itu akan menggunakan beasiswa mandiri, beasiswa dari kementerian atau biaya mandiri. Untuk pilihan beasiswanya itu tentu banyak ya. Ada beasiswa dari luar negeri, dari negaranya masing-masing, misalnya dari Chevening, dari England, kemudian juga ada beasiswa Monbuka Gakuso dari Jepang, kemudian dari Indonesia sendiri. Ini ada beasiswa LPDP, ada beasiswa BPI, ada beasiswa unggulan, dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk studi lanjut. Baik itu jenjang S1, baik itu jenjang S2, ataupun jenjang S3. Nah, untuk LPDP sendiri, ini adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh lembaga pengelola dana pendidikan, yaitu dari Kementerian Keuangan, yaitu yang bertanggung jawab untuk mengelola dana pendidikan dari pemerintah Indonesia. Untuk semua beasiswa, misalnya ada mahasiswa di UTN juga kan beberapa juga mendapatkan KIP kuliah, itu juga bersumber dari dana abadi dari lembaga pengelola dana pendidikan. Selanjutnya untuk beasiswa lainnya, misalnya ada beasiswa BPI, kemudian juga ada beasiswa LPDP ataupun beasiswa unggulan, itu juga bersumber dari dana abadi pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang berminat untuk kuliah ke luar negeri ataupun di dalam negeri dengan berbagai pertimbangannya ya. Tentunya untuk studi lanjut ini kan tidak serta-merta kita hanya mencari kampus yang bagus, tapi juga bagaimana kondisi ataupun situasi yang kita hadapi nanti saat kita kuliah studi lanjut. Kebetulan saya alumni dari Universitas Negeri Padang untuk beasiswa LPDP Afirmasi Prasejahtera. Untuk LPDP ini yaitu untuk data seleksi beasiswanya per tahunnya itu yaitu meningkat ya, mulai dari dulu awal yaitu tahun 2013 dan sekarang yaitu di tahun 2024. Nah, di tahun 2024 sendiri itu yaitu jumlah pendaftarnya adalah 52.839. Nah, saya waktu itu mendaftar yaitu di tahun 2022 untuk BSI LPDP yaitu dengan jumlah yaitu 25.329 dan lolos seleksi yaitu 6.327 yang tersebar di berbagai negara juga tersebar di berbagai jurusan. Untuk LPDP sendiri tiap tahunnya tentu ini ya naik ya dengan progres yang sangat bagus ini LPDP biasanya juga bergengsi apalagi banyak mahasiswa juga banyak yang bertanya untuk mengenai sesi-sesi beasiswa dari LPDP ini sendiri. Nah, untuk sesi saat ini yaitu mungkin LPDP yang kalau beasiswa luar negeri kalau LPDP yang luar negeri saya kurang terlalu yang eh, paham ya, tapi untuk di dalam negeri mungkin saya bisa membantu untuk banyak informasi, tapi untuk yang dalam luar negeri nanti mungkin ketika tanya ke saya bisa nanti cari-cari informasi kepada teman-teman yang lain yang memang LPDP dapat di luar negeri. Untuk LPDP sendiri, yaitu ada beberapa skema beasiswa, yaitu ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa prioritas, ada juga beasiswa targeted, ada juga beasiswa umum. Tentu rekan-rekan ketika mau daftar LPDP juga harus tahu nih posisi rekan-rekan ini bisa masuk di skema yang mana, apakah masuk di beasiswa afirmasi, apakah masuk di beasiswa prioritas, apakah masuk di beasiswa targeted ataupun bisa masuk di beasiswa umum. Nah, untuk beasiswa afirmasi sendiri itu yaitu ada beberapa cabang beasiswa ataupun skema beasiswa, yaitu ada beasiswa dari afirmasi, ada beasiswa penyandang disabilitas, ada juga beasiswa prasejahtera. Nah, juga ada beasiswa putra-putri Papua. Untuk beasiswa prioritas, ini ada beberapa kerjasama yaitu LPDP kepala universitas top university di dunia ya. Nah, kemudian juga ada beasiswa targeted, ini yang menjadi yaitu targetnya adalah dokter spesialis ataupun PNS, TNI ataupun Polri. Kemudian juga ada yaitu beasiswa umum. Nah, beasiswa umum ini yang bisa diikutin semua mahasiswa ataupun lulusan dari nantinya S1 ataupun S2. Nah, beasiswa umum ini ada beasiswa parsial, ada perguruan tinggi dunia. Nah, perguruan tinggi umum dunia ini banyak ya yang artis ataupun aktor yang memang mereka melanjutkan beasiswa di luar negeri kayak Tasya Kamila itu kan di Columbia University itu kan juga menggunakan beasiswa LPDP, kemudian Cinta Laura kalau nggak salah juga uh, dari beasiswa LPDP juga, mau di Ayunda juga beasiswa LPDP di top university ataupun beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, kemudian juga ada beasiswa reguler, kemudian ada beasiswa short course ataupun pengembangan bisnis ataupun top up untuk tesis dan disertasi.
Untuk tren beasiswa pendaftar beasiswa tiap tahunnya untuk LPDP sendiri ini yaitu ada beasiswa afirmasi ya di tahun 2024 ini mencapai 14.263 dengan yang lulus yaitu 2.626 orang ya yang lulus. Kemudian untuk di presentasi STEM dan non STEM-nya untuk lulusan eh, mahasiswa yang akan melanjutkan beasiswa LPDP yang ataupun award di LPDP ini yaitu menekan presentasi dari STEM baik itu fully funded ataupun co-funding yaitu untuk negara mitra. Di LPDP tahun 2024 sebelumnya itu yaitu STEM ini yang memang masih menjadi prioritas ataupun masih lebih unggul daripada yang non STEM. Nah, dengan STEM ini yaitu di Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, itu yaitu beberapa prodi prioritas ataupun prodi yang menjadi pilihan banyak pendaftar untuk di LPDP ini. Itu salah satunya adalah metalurgi ataupun material science, kemudian juga biotech, kemudian ada green and renewable energy, kemudian untuk yang non STEM ataupun non science, teknologi, engineering, matematik, ini ada beberapa yaitu ada ekonomi, kemudian juga ada law, ada education, bahkan psikologi juga masuk ke prioritas untuk non STEM. Nah, ini juga ada beberapa yaitu beasiswa-beasiswa yang memang untuk LPDP ini menjadi prioritas. Salah satunya itu tadi adalah perguruan tinggi utama dunia. Untuk kinerja LPDP di tahun 2024 itu yaitu akumulasinya dari tahun 2013 sampai 2024 itu adalah sebanyak 54.149 orang yang menerima beasiswa LPDP dan saat ini yang sedang studi yaitu sebanyak 18.126 orang. Nah, ini yang sudah eh, berjalan ya saat ini. Untuk demografi alumninya, untuk LPDP sendiri tentu ada di berbagai sektor lapangan kerja, yaitu salah satunya yaitu di pegawai BUMN ataupun BUMD, kemudian juga pegawai swasta, kemudian juga wirausaha, kemudian di sektor publik yaitu adalah guru, tendik, dosen ataupun PNS, TNI dan Polri. Kemudian juga untuk alumni yang sudah melakukan yaitu sebanyak 26.034 orang dengan 88,68% telah melakukan kegiatan setelah kelulusan ataupun tracer alumninya sudah didetek yaitu ada beberapa di sektor privat dan juga ada di sektor publik. Nah, untuk persyaratan beasiswanya sendiri yaitu mungkin lebih lengkap ya bisa dilihat di website LPDP kemenq.go.id dengan persyaratan yaitu warga negara Indonesia tentunya, kemudian juga memiliki komitmen untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi di bidang keahlian yang sesuai nantinya akan dipilih. Misalnya ketika mengambil jurusan yaitu psikologi, tentu nanti ketika pulang harus merencanakan ketika pulang ke Indonesia bakal ngapain, apakah menjadi peneliti, apakah menjadi di bidang sosial ataupun misal eh, bisa jadi menjadi dosen ataupun menjadi yaitu pegawai-pegawai di sektoral pemerintah. Kemudian juga tidak sedang ataupun menempuh studi degree di program mahasiswa ataupun doktoral dalam ataupun luar negeri. Jadi ketika mendaftar, misalnya di akan mendaftar beasiswa S2 kita tidak boleh sudah pernah S2 ataupun sedang S2 ketika di beasiswa LPDP. Nah, juga yaitu untuk mendaftar yang di program doktoral ataupun S3 juga tidak boleh mendaftar ketika sedang berkuliah ataupun sudah lulus kuliah S3-nya. Jadi memang di LPDP ini beasiswanya adalah fokus kepada mahasiswa yang akan melanjutkan studi di universitas yang baru. Kemudian juga persyaratan khususnya yaitu mengisi formulir aplikasi secara online di situs resmi LPDP. Ini bisa diakses di lpdp.kemenq.go.id. Kemudian juga menyertakan dokumen pendukung yaitu seperti surat rekomendasi, rencana studi ataupun proposal penelitian. Nah, ini sebaiknya mahasiswa yang di semester 6 ataupun semester 7 ataupun bahkan yang semester 8 sekarang yang pengen melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP ini yaitu mulai merencanakan. Nah, kira-kira rencana studinya akan di mana? Apakah di dalam negeri, apakah di luar negeri, apakah mengambil yaitu yang di top university dunia itu juga
akan tentunya akan suasananya akan berbeda ataupun persiapannya akan berbeda. Kemudian juga sudah menyiapkan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini bisa dari pimpinan tempat bekerja ataupun dari akademisi, yaitu biasanya dosen pembimbing ataupun ketua prodi ataupun boleh dari dekan fakultas ataupun bahkan rektor universitas yang bisa menjadi surat rekomendasi rekan-rekan ketika akan mendaftar beasiswa LPDP. Kemudian juga eh, yang perlu disiapkan adalah TOEFL dan juga IELTS ataupun kemampuan bahasa yang lainnya. Nah, untuk TOEFL dan IELTS sendiri ini bisa nanti lihat yaitu di persyaratan masing-masing beasiswanya ya. Ini akan berbeda ketika mendaftar S2 dalam negeri dan juga S3 dalam negeri. Kalau S2 dalam negeri, beasiswa umum itu 500 minimal TOEFL. Nah, kemudian untuk S3 yaitu 530. Nah, untuk di luar negeri juga sama halnya juga membutuhkan kemampuan bahasa Inggris, yaitu ada sertifikat IELTS ataupun sertifikat PTA akademik. Nah, itu juga perlu dipersiapkan eh, baik untuk belajarnya ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi nanti ketika akan lulus, jadi sudah banyak persiapan yang dilakukan sehingga bisa compete untuk mendaftar beasiswa LPDP. Nah, untuk beasiswa LPDP ini biasanya tiap tahun dibuka dengan 2 tahap, yaitu ada tahap 1, ada tahap 2. Nah, tahap 1 itu biasanya dibuka mulai Januari di awal tahun, dan kemudian untuk di tahap kedua yaitu akan dibuka biasanya bulan Juni untuk semua beasiswa juga. Jadi untuk semua skema akan dibuka tahap 1 yaitu di jalur seleksi reguler ini ya, dan juga ada di jalur beasiswa yaitu yang kolaborasi ataupun prioritas ataupun bundling. Ini yang tiap tahun sih untuk deadline ataupun timeline beasiswa LPDP biasanya nggak jauh-jauh dari misalnya di Januari akhir biasanya udah buka, kemudian juga di Juni akhir biasanya udah buka untuk di tahap kedua. Jadi mungkin boleh dipersiapkan ya untuk rekan-rekan mahasiswa yang akan mendaftar untuk beasiswa LPDP. Kemudian bagaimana cara daftarnya untuk tahapan beasiswa LPDP ini? Nah, untuk tahapan beasiswa LPDP ini yaitu mulai dengan rekan-rekan ini submit ataupun apply ke website LPDP ataupun beasiswa LPDP kemenq.go.id. Kemudian akan dilakukan yaitu seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi sendiri ini biasanya eh, eh, yaitu mengisi beberapa dokumen yang dilaksanakan, yaitu kayak dibutuhkan misalnya ada KTP, kemudian juga ada KK, kemudian juga ada ijazah, ada transkrip nilai, kemudian juga ada mengisi yaitu form registrasi, ada tentang bagaimana track record sebagai mahasiswa dulunya, apakah pernah lomba, apakah pernah publikasi, apakah pernah pengabdian masyarakat, apakah pernah menjadi narasumber, apakah pernah menjuarai sebuah kompetisi, itu juga menjadi pertimbangan untuk seleksi administrasi dari LPDP. Tapi untuk yang tentunya yang syarat wajibnya yaitu memiliki KTP, verifikasi KTP, kemudian juga KK, kemudian juga ada TOEFL yang dipersyaratkan untuk skema beasiswanya. Kalau yang saya tahu di update-nya sekarang yaitu untuk beasiswa afirmasi prasejahtera itu tidak membutuhkan TOEFL lagi kecuali untuk yang luar negeri. Nah, ketika mendaftar beasiswa LPDP juga rekan-rekan tidak harus terdaftar di universitas tersebut terlebih dahulu. Jadi bisa menggunakan skema yaitu menggunakan belum memiliki LOA ataupun ketika yang sudah diterima di kampus dan mencari sponsor beasiswa bisa menggunakan yaitu sudah memiliki LOA. Kalau untuk yang sudah memiliki LOA ini langsung nantinya yaitu adalah seleksi substansi setelah seleksi administrasi. Nah, yaitu langsung wawancara kepada panel wawancara, kemudian untuk penetapan calon penerima beasiswa. Sedangkan untuk yang belum memiliki LOA ini biasanya saya dulu yaitu memilih 3 universitas. Jadi 3 universitas yang akan dipilih nanti setelah sudah lolos seleksi administrasi, maka akan dilanjutkan dengan seleksi bakat skolastik. Ini yaitu semacam seleksi seperti psikotes, yaitu mungkin orang-orang psikologi ini nggak terlalu susah untuk diseleksi psikotes ataupun uh, bakat skolastik. Yaitu adalah seleksi substansi dan juga selanjutnya adalah penetapan calon penerima beasiswa. Jadi ada
lima tahap secara umum ya. Ada pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, seleksi substansi, dan juga penetapan calon penerima beasiswa. Nah, untuk komponen beasiswa LPDP sendiri orang ya. Jadi kira-kira apa aja sih yang didapetin dari beasiswa LPDP ini? Nah, untuk beasiswa LPDP ini yaitu akan mengcover beberapa dana, yaitu yang pertama adalah dana pendidikan, kemudian juga adalah dana pendukung. Untuk dana pendidikan sendiri, yaitu akan membiayai dana pendaftaran, mulai dari eh, misal kita akan mendaftar di universitas, eh, misalnya kayak saya dulu di Negeri Padang itu kan pendaftarannya yaitu 700.000 ya, itu akan dibiayai oleh LPDP. Kemudian juga ada dana SPP tiap semester. Nah, tiap semester juga akan dibayari oleh LPDP. Kemudian juga ada dana tunjangan buku. Nah, dana tunjangan buku ini diberikan per tahun untuk awardee-nya LPDP. Kemudian juga ada dana bantuan penelitian ataupun tesis, ataupun untuk yang S3 yaitu ada disertasi akan dibantu untuk dana penelitiannya. Kemudian juga ada dana bantuan seminar internasional dan juga adalah dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, untuk dana pendukung sendiri yaitu adalah ada dana transportasi. Nah, dana transportasi ini at cost ya sistemnya. Jadi misal kita ke England misalnya ataupun ke UK itu kan hampir 50 juta per sekali jalan. Nah, itu juga didanai dari LPDP mulai pemberangkatan dan juga kepulangan nantinya. Jadi dua kali untuk dana transportasi yaitu dana keberangkatan dan juga dana kepulangan. Juga ada dana aplikasi visa untuk yang di pendaftar beasiswa luar negeri ataupun untuk resident permit ya. Kemudian juga ada dana asuransi kesehatan. Nah, dana asuransi kesehatan akan dibayarkan yaitu sesuai yaitu kelasnya ataupun dalam hal ini LPDP yaitu mengacu kepada BPJS kelas 1. Nah, kemudian juga adalah dana hidup bulanan. Nah, untuk dana hidup bulanan ini sendiri ini adalah mengacu ke standar di negara tersebut. Untuk yang di dalam negeri yang saat ini berjalan yaitu di Jabodetabek itu adalah per bulannya diberikan dana yaitu kalau tidak salah 5 juta untuk di luar dari Jabodetabek dan juga Surabaya dan beberapa daerah lainnya itu ada yang 4.300.000. Nah, untuk update-nya mungkin nanti bisa dilihat ya di website LPDP. Kemudian juga ada dana kedatangan, ada dana tunjangan keluarga, ada dana keadaan darurat dan juga program pengayaan afirmasi dan pengayaan bahasa khusus untuk beasiswa afirmasi akan dibimbing untuk eh, semacam yaitu kelas persiapan bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk beasiswa LPDP sendiri ini ada beasiswa umum, ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa targeted, dan juga ada beasiswa bundling. Nah, untuk malam ini kita akan membahas yaitu fokus kepada beasiswa afirmasi dan juga beasiswa umum. Karena untuk beasiswa targeted ini nanti akan fokus kepada beberapa target dari LPDP, ada beasiswa PNS TNI Polri, kemudian juga ada kewirausahaan, juga ada dokter praktisi, ada talenta BRIN, kemudian juga di bundling ini ada beberapa yaitu kerjasama LPDP kepada beberapa universitas yang ada di luar negeri. Mungkin sebelum dilanjutkan untuk kebijakan beasiswa, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand dulu atau mungkin boleh dibantu di kolom komentar ya. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Nah, mungkin saya ingin bertanya, boleh? Oke, silahkan Mas Rido. Oke, terima kasih untuk narasumber ya. Keren habis sih, keren banget untuk isinya. Mau nanya tadi kan udah cukup jelas banget sih, tapi beasiswa LPDP ini, pertanyaannya apakah beasiswa LPDP ini eh, apa namanya universitas yang akan kita tuju misalnya ketika kita ingin meraih beasiswa ini, apakah ditentukan apakah sudah ditentukan oleh
yang dari beasiswanya atau kita bisa milih swasta, negeri, dalam negeri atau luar negeri itu bagaimana? Seperti itu aja sih. Terima kasih. Baik, saya izin jawab untuk di LPDP ini, yaitu ada beberapa list universitas nantinya tergantung dari skema masing-masing. Jadi ada di afirmasi ada sendiri, di reguler juga ada sendiri, kemudian perguruan tinggi utama dunia juga ada list universitas sendiri. Jadi baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, yang saya tahu untuk LPDP ini yaitu mengacu kepada akreditasi universitas yaitu unggul dan juga untuk prodinya itu unggul. Nah, itu yang menjadi biasanya yaitu yang ada di LPDP baik itu kampus swasta ataupun kampus negeri yang di dalam negeri ini yang sudah unggul kampusnya dan juga prodinya sudah unggul biasanya masuk ke dalam list LPDP. Itu yang untuk ketentuan ini ya, ketentuan universitasnya. Kalau ingin lihat secara jelas list-list universitasnya ataupun prodinya yang bisa diambil itu bisa dilihat nanti ya di website LPDP di kemenq.lpdp.ac.id gitu. Ya itu ya Mas Rido ya. Ya. Harus linear nggak, Pak? Nah, Harus linear nggak dari S1 ke S2-nya atau S2 ke S3-nya gitu? Nah, untuk linearitas itu memang disarankan untuk linear. Namun ketika tidak linear juga nggak apa-apa. Tapi nanti waktu seleksi substansi itu harus apa ya? Kan jadi kita kan keluar jalur nih. Jadi kan kita harus meyakinkan panel pewawancara. Jadi apa sih yang akan kita bawa ke kontribusi ke Indonesia juga kenapa sih harus memilih prodi yang lain? Saya juga mengalami hal itu ya untuk di beda rumpun. Jadi saya dari rumpun teknik murni, kemudian juga saya mengambil ke rumpun pendidikan teknik. Nah, namun tidak terlalu jauh untuk perbedaan prodi, tapi ya kita jelaskan aja nanti pas interview ataupun seleksi substansi. Jadi mau ke arah mana kita bawa ini, kita ngambil prodi tersebut dan juga universitas tersebut. Mungkin itu bisa dikuatkan nantinya waktu seleksi substansi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita Kita lanjut. ada yang bertanya lagi, Kak? Ada, silakan. Dari Intantri Kimia. Izin bertanya, Kak, yang menerima beasiswa yang menerima biaya siswa itu harus yang S2 aja kah? Dan untuk syarat-syaratnya apa ya, Kak? Nah, ini ya saya izin jawab untuk di beasiswa ini semua ya, semua skema beasiswa baik itu ini tadi kan ada beberapa skema beasiswa ini baik itu beasiswa afirmasi, baik itu beasiswa targeted, beasiswa bundling, beasiswa umum itu semuanya mendapatkan dana ini, dana yang tadi sudah dijelaskan. Nah ini, jadi semua ini ada mendapatkan itu dana pendidikan dan juga dana pendukung. Namun untuk beberapa, misalnya kalau dalam negeri kan kita nggak perlu aplikasi visa juga ketika kita belum berkeluarga ataupun kita belum punya anak kan juga tidak perlu adanya dana tunjangan keluarga. Nah, ketika kita tidak mengalami dana darurat juga kita tidak mendapatkan dana darurat. Tapi untuk yang lainnya ini mendapatkan dana pendidikan dan juga dana pendukung. Untuk biaya pendukung di penyandang disabilitas juga ada yaitu ketentuan dari dana aplikasi visa pendamping. Jadi ada pendamping untuk yang penyandang disabilitas. Nah, untuk syarat-syaratnya ini selanjutnya akan dibahas ya mengenai syarat-syarat dari beasiswa LPDP secara global ya. Jadi ada yang umum dan juga ada yang targeted tadi. Oke, kita lanjut ya. Untuk di tadi udah sekilas ya mengenai beasiswa LPDP, kita lanjut untuk di kebijakannya. Jadi eh, yang pertama adalah beasiswa umum. Nah, tadi beasiswa umum ada beberapa ya, ada beasiswa parsial, ada beasiswa reguler, ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, ini yang masuk dalam skema beasiswa umum. Nah, untuk di beasiswa umum sendiri, ini yaitu sasaran pendaftarnya adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan D4 atau S1 ataupun jenjang pendidikan S2. Nah, untuk LPDP sendiri itu cuma mendanai yaitu di jenjang magister dan juga jenjang doktoral. Nah, untuk di masyarakat umum untuk di magister ini yaitu maksimal umurnya adalah 35 tahun dan juga untuk doktoral adalah 40 tahun. Nah, untuk dosen tetap dengan NIDN magister ini yaitu 42 tahun dan untuk doktoralnya adalah 47 tahun. Untuk di uh,
beasiswa reguler ini yaitu siapa saja bisa mendaftar, baik itu eh, mahasiswa dari kampus mana saja, baik itu swasta, baik itu negeri, baik itu eh, pekerjaan yaitu misalnya dari artis kah atau dari sektor yaitu YouTuber kah. Nah, itu juga bisa mendaftar untuk di beasiswa reguler tanpa eh, apa ya, kayak tanpa melihat latar belakang misalnya apakah dia PNS, nanti PNS ada tersendiri yaitu di targeted, kemudian juga ada apakah afirmasi. Nah, dari afirmasi itu juga ada tersendiri. Nah, untuk di syarat bahasanya untuk beasiswa reguler ini adalah TOEFL ITP ya. Untuk di dalam negeri itu minimal 500, IBT 61, PTE akademik itu 50 dan juga IELTS adalah 6,0. Nah, untuk magister luar negeri, untuk S2 luar negeri itu ya TOEFL IBT adalah 80, nah PTE akademik 58 dan juga IELTS adalah 6,5. Ini untuk di luar negeri, untuk di magister ini tidak bisa menggunakan TOEFL ITP yang digunakan. Untuk di dalam negeri masih bisa menggunakan TOEFL ITP di jenjang magister dan juga doktoral. Yaitu ITP adalah di jenjang magister 500, jenjang doktoral adalah 530. Untuk luar negeri biasanya itu banyak yang menggunakan yaitu TOEFL IBT ataupun IELTS untuk magister ataupun doktoral. Untuk syarat IPK-nya yaitu untuk di beasiswa reguler ini adalah untuk jenjang magister itu 3,00 dan juga jenjang doktoral adalah 3,25 dengan proses seleksinya yaitu seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik dan juga seleksi substansi. Untuk seleksi bakat skolastik itu khusus untuk pendaftar yang memang sudah memiliki LOA, yaitu tidak perlu adanya seleksi bakat skolastik. Namun tidak, ketika pendaftar tidak memiliki LOA ataupun surat penerimaan dari universitas tanpa syarat, itu biasanya eh, harus mengambil yaitu seleksi bakat skolastik. Untuk tujuan studinya untuk perguruan tinggi dunia ini ada 100 perguruan tinggi dunia. Kemudian untuk di perguruan tinggi terbaik di negara maju dan juga top 25 dunia berdasarkan subjek. Ini untuk yang perguruan tinggi utama dunia. Sedangkan untuk di dalam negeri nanti bisa dilihat yaitu di websitenya ya. Itu ada di menu scholarship, kemudian pilih yaitu untuk beasiswa umum dan nanti bisa dilihat dalam negerinya itu listnya apa aja, kemudian luar negerinya listnya apa aja bisa dilihat. Untuk di PTUD ataupun yang biasa menyebut yaitu top university dunia itu harus memiliki LOA unconditional. Jadi ketika mendaftar di luar negeri di top university ini harus memiliki surat penerimaan ataupun surat keterangan bahwa kita sudah diterima di universitas-universitas perguruan tinggi utama dunia, yaitu tanpa syarat ya, karena yang disyaratkan yaitu memiliki LOA unconditional. Jadi memang sudah lulus tanpa ada persyaratannya lainnya. Jadi kayak ternyata kurang TOEFL, nah itu nggak boleh. Biasanya ada LOA unconditional, ada juga LOA yaitu conditional. Nah, LOA conditional ini tidak bisa dipakai untuk mendaftar beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, dengan usia maksimal yaitu sama tadi ya 35 dan untuk doktoral yaitu 40. Kemudian untuk syarat bahasanya untuk di perguruan tinggi utama dunia adalah TOEFL IBT ini 80, PTE akademik skor 58 dan IELTS-nya adalah 6,5. Untuk doktor yaitu IELTS-nya 7, IBT 94. Nah, untuk syarat IPK-nya tidak dipersyaratkan. Untuk proses seleksinya yaitu hanya ada dua, yaitu karena sudah memiliki LOA unconditional, maka seleksinya itu hanya ada dua, adalah seleksi administrasi dan juga seleksi substansi. Ini adalah beberapa universitas yang menjadi list untuk perguruan tinggi utama dunia. Yaitu ada, kalau Asia ya sendiri itu ada 4 universitas, yaitu Tokyo University, NUS, kemudian juga ada Tsinghua, kemudian juga ada Peking University. Di Australia adalah University of Melbourne. Kemudian untuk Eropa ada Oxford University, Cambridge University, Imperial College London, kemudian juga ETH Zurich. Kemudian juga ada beberapa universitas di benua Amerika yang kita mungkin sudah beberapa kenal ya. Ada Harvard University, kemudian ada Princeton, Stanford, kemudian juga ada beberapa MIT, kemudian juga ada California dan yang lainnya ya. Ini yang menjadi list dari beberapa perguruan tinggi utama dunia. Nah, mungkin ada juga beberapa yang tanya ya, artis-artis juga keluar ke luar negeri kan? Nah, itu juga beberapa artis itu memang sudah jadi mendapatkan beasiswa LPDP untuk di PTUD. Jadi kayak ada beberapa di Harvard, kemudian juga ada beberapa di Oxford, kemudian juga ada UCL ya, University College London. Itu juga kebanyakan memang ada artis juga beberapa menyasar yaitu untuk beasiswa LPDP kemudian di perguruan tinggi utama dunia. Nah,
juga ada yang bertanya kadang kan, oh lah bukannya artis itu udah mapan dan juga cukup uangnya untuk jalur mandiri. Nah, ini memang untuk yang perguruan tinggi utama dunia di beasiswa reguler ini siapa saja bisa mendaftar baik itu dari kalangan apapun lah ini bisa mendaftar untuk di beasiswa reguler. Kemudian untuk di beasiswa reguler juga ada yaitu yang namanya adalah beasiswa parsial. Nah, bedanya dengan beasiswa reguler yaitu ini adalah di beasiswa parsial ini dananya yaitu akan kelola ya ataupun akan diberikan yaitu nanti sesuai kesepakatan yaitu misalnya 50% dari LPDP kemudian 50% kita mempunyai sponsor yang lain ataupun misal bantuan dari perusahaan tempat kita kerja nah itu akan menggunakan yaitu beasiswa parsial. Ini syarat-syaratnya hampir sama ya dengan beasiswa reguler. Kemudian selanjutnya yaitu adalah beasiswa afirmasi. Ini waktu S2 saya mendapatkan beasiswa afirmasi untuk di beasiswa prasejahtera. Untuk di beasiswa afirmasi ini menyasar ada 4 yang unggulan biasanya itu ada beasiswa putra putri Papua, ada beasiswa penyandang disabilitas, ada beasiswa afirmasi prasejahtera dan juga ada beasiswa yaitu yang namanya eh, beasiswa daerah afirmasi. Nah untuk di beasiswa putra putri Papua yaitu eh, ada beberapa syarat yang terpenuhi yaitu ini menjadi yang pertama yaitu adalah bermarga asli Papua ataupun orang asli Papua yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua atau memiliki ibu kandung orang tua asli Papua kemudian bapak kandung orang asli Papua. Untuk di usia maksimal pendaftar magista adalah 47 tahun dan doktoral yaitu 50 tahun. Untuk syarat bahasanya tidak memerlukan syarat bahasa, tidak memerlukan TOEFL ataupun IELTS ataupun IBT ataupun PTE akademik. Kemudian juga untuk IPK-nya tidak dipersyaratkan. Nah, untuk proses seleksinya di administrasi yaitu di bakat skolastik dan juga ada seleksi substansi. Ini. Ya, untuk beasiswa afirmasi beasiswa putra putri Papua. Untuk beasiswa afirmasi ini dulunya di sebelum tahun ini, sebelum tahun 2023 kalau nggak salah itu dipersyaratkan bahasanya. Saya juga dulu waktu beasiswa afirmasi juga dipersyaratkan bahasa TOEFL yaitu untuk masuk di beasiswa LPDP. Kemudian juga ada beasiswa daerah afirmasi. Nah, untuk beasiswa afirmasi ini yaitu mengacu kepada eh, daerah ini ya mengacu kepada beberapa daerah di kabupaten atau kota yang tersebar yaitu di 127 kabupaten atau kota dari 25 provinsi. Nah, ini nanti bisa dilihat yaitu ada beberapa yang masuk dari daerah afirmasi yaitu kalau di Sumatera Barat sendiri ada di Kepulauan Mentawai, kemudian juga di Sumatera Utara ada Kepulauan Nias. Nah, itu beberapa yang memang menjadi beasiswa daerah afirmasi ada yaitu yang mengacu kepada beberapa daerah di 3T yang yaitu ada di terdepan, terluar dan juga terpencil yaitu ya beberapa daerah yang menjadi daerah afirmasi yang bisa menjadi mahasiswa bisa berasal dari daerah afirmasi. Nah, kemudian ini yang beasiswa yang saya dulu dapatkan yaitu beasiswa dari beasiswa prasejahtera. Beasiswa prasejahtera ini sebelumnya saya nggak tahu kalau ternyata saya bisa mendaftar beasiswa prasejahtera. Nah, awalnya saya pengen mendaftar beasiswa reguler. Nah, sedangkan selanjutnya ketika mendaftar, loh, ternyata ada beasiswa prasejahtera untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun lulusan S1 ataupun D4 yang ternyata kakaknya ataupun keluarganya itu terdaftar di DTKS ataupun data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, bagi teman-teman juga bisa dicek datanya apakah masuk ke dalam penerima bansos di Kementerian Sosial. Nah, itu bisa yaitu uh, melamar menggunakan yaitu persyaratan salah satunya yaitu PKH memiliki kartu PKH juga yaitu memiliki BPNT. Nah, kebetulan ini yaitu salah satu anggota dalam kartu keluarga itu sebagai penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, ini kebetulan eh, keluarga kami, bapak dan ibu kami memang mendapatkan yaitu bantuan iuran ataupun PBI yaitu untuk di BPJS. Nah, ketika saya mendaftar ternyata saya bisa mendaftar melalui beasiswa Prasejahtera. Jadi saya coba mendaftar melalui beasiswa Prasejahtera karena waktu itu untuk di Magister DN memang TOEFL-nya juga bisa dikatakan yaitu
gampang untuk didapatkan untuk diskor di magister dalam negeri. Nah, untuk yang sekarang mulai 2024, 2025 itu memang tidak ada lagi yaitu persyaratan untuk TOEFL untuk di magister dalam negeri. Sedangkan untuk di luar negeri yaitu TOEFL yaitu 500. Nanti untuk universitas itu bisa dilihat ya. eh, yang masuk dalam list-list masing-masing komponen beasiswa ini. Jadi ada nanti list-list beasiswa masing-masing ya. Ketika reguler ya berarti eh, universitasnya yang reguler. Kalau yang beasiswa eh, afirmasi ya berarti nanti jalurnya ya khusus yang afirmasi juga universitasnya terdaftar dalam afirmasi. Untuk di prioritas biasanya di Prasejahtera ini juga selain mendapatkan yaitu bansos terbaru data terbaru DTKS juga bisa melampirkan yaitu eh, bahwa kita ini menjadi satu-satunya yang mengejar gelar magister ataupun yang sudah lulus S1. Nah, ketika di keluarganya yaitu memang menjadi salah satu-satunya yaitu lulusan di sarjana. Nah, kemudian untuk di beasiswa penyandang disabilitas ini juga menyasar di beasiswa afirmasi. Nah, untuk beasiswa afirmasi di penyandang disabilitas. Nah, ada beberapa disabilitas yang sasarannya yaitu ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan juga disabilitas sensorik dan juga ganda ataupun multi. Nah, ini ya untuk beasiswanya yaitu tidak memiliki syarat bahasa untuk di dalam negeri baik itu di jenjang doktoral ataupun di jenjang magister. Untuk di luar negeri bisa menggunakan Duolingo ataupun bisa menggunakan IELTS dan juga PTE akademik dan juga TOEFL ITP. Untuk beasiswa LPDP sendiri ini sudah selesai ya sesinya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah beasiswa unggulan. Untuk beasiswa unggulan, kebetulan saya mendapatkan di beasiswa unggulan itu untuk di jenjang skema yaitu beasiswa masyarakat berprestasi jenjang doktoral. Itu saya mendapatkan untuk di beasiswa unggulan. Untuk di beasiswa unggulan ini yaitu diselenggarakannya beda ya. Kalau dari beasiswa LPDP itu diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan yaitu melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sedangkan untuk di beasiswa unggulan ini yaitu dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Untuk yang sekarang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang di tahun 2025. Ini penerima BU tiap tahun yaitu fokus biasanya kepada masyarakat-masyarakat berprestasi yang memang memiliki sertifikat-sertifikat prestasi. Untuk di penerima BU tiap tahunnya yaitu juga naik ya tiap tahun dari tahun 2020 sampai ke tahun 2023. Ini untuk persyaratan umumnya untuk beasiswa unggulan itu yaitu diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan bahwa kita memiliki prestasi baik di tingkat internasional ataupun nasional. Kemudian juga mendapatkan rekomendasi untuk yang akan mendaftar S1 itu untuk beasiswa unggulan sendiri itu bisa untuk di jenjang S1, bisa untuk jenjang S2, dan juga bisa untuk di jenjang S3. Nah, untuk di jenjang S1 rekomendasinya itu berasal dari guru BK, kemudian untuk jenjang S2 itu yaitu dari di pembimbing akademik, studi ataupun tesis, baik itu di jenjang S2 ataupun S3. Kemudian juga tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa dari pihak manapun termasuk APBN dan juga APPD. Nah, ini yang menjadi kendala saya yaitu saya sudah lulus beasiswa LPDP selama 1 tahun ini di jenjang S3. Kemudian saya mendapatkan untuk dilolos di dosen PNS. Jadi memang saya harus mengundurkan diri untuk menjadi penerima beasiswa unggulan. Jadi karena kita tidak bisa mendapatkan double funding ya. Ini kan anggarannya dari negara untuk di baik itu di pegawai negeri sipil dan juga untuk di beasiswa unggulan. Nah, kemudian juga belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama. Kemudian juga sudah diterima di perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah yaitu B ataupun baik sekali dan juga pada program studi terakreditasi paling rendah B ataupun baik sekali. Ini yang menjadi persyaratannya. Untuk di list universitasnya nanti bisa dilihat di website beasiswa unggulan itu akan muncul universitas yang terdaftar untuk jenjang beasiswa di unggulan. Nah, selanjutnya yaitu tidak berstatus sebagai dosen, tidak berstatus sebagai guru, dan tidak berstatus sebagai tenaga kependidikan ataupun pelaku budaya. Nah, ini
nanti akan dijelaskan kalau di beasiswa unggulan ini kenapa tidak bisa menyasar di dosen, guru, tenaga kependidikan, dan juga pelaku budaya. Ini karena eh, Kementerian Pendidikan ini punya skema beasiswa lain, yaitu ada di Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Hafid mengenai BPI, dan juga beasiswa ini yaitu diperuntukkan untuk kelas reguler, yaitu tidak untuk kelas jarak jauh, tidak untuk kelas eksekutif, tidak untuk kelas khusus ataupun kelas sarawan, dan juga kelas internasional. Nah, juga untuk di ini yaitu beasiswanya harus berkomitmen untuk mempertahankan indeks prestasi ataupun transkrip nilai, yaitu minimal 3 untuk di jenjang S1 dan juga jenjang S2, yaitu S3 itu adalah 3,25. Nah, untuk di berkas beasiswa unggulan ini ada KTP, kemudian juga ada KTM ataupun kantor mahasiswa di ongoing ya. Untuk ataupun di bisa yaitu selanjutnya adalah surat penerimaan ataupun LOE unconditional ataupun keterangan lulus dari uh, universitas. Jadi kalau tadi bedanya kalau bisa LPDP ini hanya untuk mahasiswa yang akan berkuliah. Tapi kalau untuk di beasiswa unggulan itu untuk mahasiswa yang sudah masuk sebagai mahasiswa baru ataupun mahasiswa di semester 3 ataupun 4 yang bisa mendaftarkan beasiswa unggulan. Nah, kemudian ada yaitu surat keterangan aktif kuliah. Nah, juga yaitu KHS semester 1 dan 2 untuk mahasiswa ongoing, tapi untuk mahasiswa baru yaitu tidak memerlukan KHS. Juga yaitu ijazah dan transkrip nilai terakhir, kemudian sertifikat UKBI ataupun uji kompetensi bahasa Indonesia, yaitu untuk uh, perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, yaitu biasanya menggunakan UKBI, ada syarat standarnya. Dan juga ada sertifikat bahasa Inggris untuk tujuan bahasa Inggris untuk perguruan tinggi luar negeri. Juga ada yaitu rencana studi ya, sama. Jadi mungkin setelah semua ini juga bisa menjadi patokan rekan-rekan mahasiswa di sini. Jadi syarat-syarat biasanya apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk beasiswa setelah lulus S1. Nah, itu bisa menjadi patokannya. Biasanya ada rencana studi, kemudian juga ada yang bilang juga motivation letter, ada juga yang bilang yaitu harus ada esai beasiswa, kemudian juga ada uh, rencana kontribusi, itu juga bisa menjadi syarat-syarat yang bisa dipersiapkan oleh mahasiswa. Kemudian juga yaitu ada surat rekomendasi dari akademisi ataupun institusi terkait. Kemudian juga ada surat pernyataan pendaftar, kemudian juga ada sertifikat prestasi dan juga kompetisi. Nah, untuk beasiswa unggulan biasanya itu dibuka mulai bulan Juli tiap tahunnya. Tahun ini mungkin belum ini ya, eh, belum dibuka ya, karena kemungkinan bulan depan itu akan dibuka bulan Juni jika dibuka ya. Itu untuk di beasiswa unggulan. Untuk di beasiswa unggulan sendiri, tadi ada beberapa yang tanya yaitu beasiswa unggulan ini komponen beasiswanya apa aja. Nah, mungkin tidak sebanyak di beasiswa LPDP ataupun beasiswa BPI. Nah, untuk di beasiswa unggulan ini yaitu meliputi biaya pendidikan, yaitu beasiswa SPP tiap semester, kemudian juga biaya hidup, yaitu akan diberikan living allowance untuk tiap bulan dan juga biaya buku per semester. Ini ya untuk terakhir, nah ini penutup, yaitu kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan ataupun gimana sih tipsnya biar mendapat beasiswa untuk jenjang studi lanjut. Nah, kalau dari saya pribadi ini ada yaitu yang pertama adalah persiapkan dokumen ya dengan baik dan juga sesuai persyaratan. Tentunya pasti beasiswa ini baik itu beasiswa dari negara uh, di luar negeri ataupun beasiswa di pemerintah di Indonesia itu juga punya persyaratan masing-masingnya ataupun punya dokumen yang perlu dipersiapkan ataupun syarat-syarat dokumen yang perlu dipersiapkan oleh pelamarnya. Nah, itu harus tahu jelas ataupun detail apa yang perlu dipersiapkan, baik itu dari kemampuan bahasa, baik itu dari rencana studinya, baik itu dari motivation letternya, surat rekomendasi, esai dan yang lain sebagainya yang perlu dipersiapkan. Kemudian juga buat rencana studi yang jelas dan terarah. Kemudian juga ini ya, kalau kita misal ternyata kita punya bidang sendiri, misalnya kalau di elektro ada bidang energi terbarukan, ya udah kita fokus kepada rencana studi yaitu di energi terbarukan. Misalnya di psikologi kita juga minatnya yaitu di psikologi anak. Nah, kita harus buat rencana studinya itu yang jelas dan terarah ke psikologi anak, nah, ataupun psikologi klinis. Nah, itu kan juga beberapa misal manajemen. Nah, manajemen biasanya itu
langsung kepada misalnya kita pengen fokusnya itu kepada manajemen pemasaran ataupun manajemen SDM. Nah, itu juga perlu buat rencana studi yang jelas dan terarah. Kemudian juga latih kemampuan wawancara dan juga public speaking ya. Ini perlu karena semua beasiswa itu baik itu unggulan ataupun beasiswa LPDP ada yaitu eh, seleksi di substansinya ataupun seleksi wawancaranya. Ini juga yaitu harus kenali potensi diri dan juga kontribusi yang bisa diberikan untuk Indonesia untuk selanjutnya ketika kita sudah lulus studi, kemudian juga jalin komunikasi dengan alumni beasiswa untuk mendapatkan wawasan dan juga tip tambahan. Jadi kalau ini kan kita lagi bahas yaitu mengenai awalannya, yaitu ataupun pengalaman beasiswanya. Nanti kalau misalnya lolos untuk di beasiswa LPDP misalnya, Pak saya lolos di seleksi administrasinya, kemudian saya pengen persiapan seleksi bakat skolastik. Nah itu juga bisa nanti dicari teman-temannya yang mendaftar bareng, kemudian latihan bareng, kemudian juga minta alumni-alumni beasiswa yang bisa menjadi mentor kita uh, lolos beasiswanya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warazi atas pemaparannya yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Kemudian setelah ini kita akan adakan sesi tanya jawab. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya bisa raise hand atau misalnya kalau teman-teman malu bisa teman-teman tulis di kolom chat ya. Ada yang bertanya ya Pak? Em, dari Kak Chandra Kurniawan, izin Kak adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan atau pemberkasan jika ada biaya berapa ya Kak? Baik, saya izin jawab. Untuk Pak Sandra ya. Nih. Untuk di biaya yang harus dikeluarkan, ini tentukan masing-masing ya. Misalnya mendaftar di kalau awal-awal biasanya pengurusan pemberkasan ada yaitu kita perlu mendaftar di universitas. Nah, tentu itu kan biaya mandiri terlebih dahulu. Kalau saya dulu di Negeri Padang itu 700.000 untuk jenjang di S2. Kemudian juga di beberapa kampus ada yang beberapa dolar di luar negeri. Kemudian juga ada yaitu kalau di dalam negeri juga sampai 1 juta ya untuk apply ke kampus tujuan. Kemudian juga pemberkasan kayak TOEFL itu juga kita biaya mandiri terlebih dahulu. Nanti eh, ketika sudah masuk kalau kayak SPP itu nanti akan diganti oleh penyelenggara beasiswa. Itu yang bisa dijawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Warazi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau langsung kita lanjut ke materi berikutnya? Kalau sudah tidak ada, mungkin nanti bisa ditapel aja ya di materi selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya, kita langsung saja ke pemateri yang kedua. Salah satu pemateri yang akan menjelaskan tentang beasiswa S2 juga. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi dan mempersingkat waktu, kita persilakan untuk Pak Hoiroziat Muhammad Hafiz. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Mbak Moderator. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas invitation-nya dari BEM UTN. Saya izin melanjutkan untuk masuk ke sesi 3. Kita akan membahas tentang lanjutannya dari LPDP. Ini ada beasiswa pendidikan Indonesia. Sebelumnya jika suara saya kurang jelas, mungkin nanti bisa disampaikan melalui kolom chat ya, atau bisa di mic-kan sekalian. Izin saya melanjutkan untuk pembahasannya ada di PPI atau kita kenal dengan Beasiswa Pendidikan Indonesia. Sebenarnya kayak dikit dulu masuk dikit profil tentang saya. Nama saya Kursiat Muhammad David.
Kemudian dulu saat S1, saya menerima ada PPA, itu tentang peningkatan prestasi akademik. Kemudian dengan MBKM, ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau sekarang kita ketahui, ini namanya Dikti Saintek Berdampak. Kemudian untuk S2, saya menerima dari BPI, ya ini tentang skema beasiswa Indonesia Maju pada tahun 2022. Kalau pada tahun 2021 itu namanya beasiswa prestasi talenta kalau tidak salah. Kemudian untuk di tahun 2023 itu masih sama, namanya masih beasiswa Indonesia Maju. Tetapi untuk di tahun 2024, sayang sekali untuk beasiswa Indonesia Maju ini sudah melebur masuk ke dalam BU atau beasiswa unggulan yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Warasi Mustaqim. Kita masuk ke sesi ketiga tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Sedikit pendahuluan terlebih dahulu, kalau kita kenal tadi BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia, ini adalah program beasiswa pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Kalau kita tahu namanya dulu adalah Kemendikbudristek. Melalui pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang tadi secara di awal sudah dijelaskan oleh Pak Takim, di mana secara garis besar BPI ini adalah perluasan beasiswa dari LPDP. Sebenarnya ada satu jalur lagi dari perluasan beasiswa LPDP itu ada dengan Kementerian Agama. Itu dulu namanya adalah BIP atau Beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, untuk BPI sendiri ini terdiri dari jenis program beasiswa D4 ataupun S1. Kemudian ada jenjang pasca sarjana untuk S2 dan juga S3, di mana peruntukannya sama, ini untuk perguruan tinggi dalam dan juga luar negeri yang dilaksanakan oleh BPPT atau Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi dari Kemdikbudristek. Kalau untuk sesi kali ini kita akan membahas detail untuk BPI S2 berdasarkan buku panduan pada tahun 2024 karena kebetulan pada tahun 2025 ini belum keluar. Nah, untuk BPI sendiri, untuk yang jenjang pasca sarjana ini ada untuk S2 ada 5. Ada kemudian ada perguruan tinggi vokasi, kemudian mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang dari pendidik ataupun tenaga kependidikan, ini ada jalurnya di BPI. Kemudian ada jalur pelaku budaya dan yang terakhir ada jalur stipendium Hungarikum. Nah, untuk perguruan tinggi tujuannya ini ada dalam negeri dan luar negeri semua kecuali untuk stipendium Hungarikum ya. Kemudian untuk ini S2 hanya satu gelar, jadi tidak bisa untuk joint degree ataupun dual degree. Nah, kalau secara detail kita membahas untuk skemanya tadi ada 5. Kita masuk ke PTA dulu atau perguruan tinggi akademik. Nah, kebetulan dari UTN sendiri itu kalau tidak salah ada yang menerima BPI untuk jenjang S3 itu ada siapa saja ya Pak Takim? Saya agak lupa. Kalau tidak salah ada Pak Reza, kemudian ada Bu Esther dan ada Pak Adam kalau tidak salah. Iya Itu betul, menerima Pak. benar ya? Benar ya Pak Takim ya? Itu mereka menerima untuk pendidikan PTA atau perguruan tinggi akademik. Nah, untuk PTA sendiri ini untuk yang S2, ini ada yang pertama adalah dosen tetap ataupun aktif yang dimana mengajar di bawah naungan Kemendikbudristek. Kemudian khusus untuk calon dosen pada PTNB atau Perguruan Tinggi Negeri Baru ini di bawah Kemendikbudristek. Kemudian tenaga kependidikan ASN ataupun tenaga kependidikan ASN yang melaksanakan tugas pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Kemudian kita masuk ke yang pendidikan PTV atau perguruan tinggi vokasi. Mungkin agak asing untuk nama perguruan tinggi vokasi, kalau kita kenal biasanya politeknik ataupun akademi sebelum apa ya, kalau nggak salah itu kayak udah ganti nama semua, diwajibkan untuk universitas. Nah, untuk PTV sendiri atau kalau kita sering dengar itu politeknik, itu juga sama kurang lebih untuk perguruan tinggi akademik, ini merupakan dosen tetap dan aktif yang mengajar di perguruan tinggi vokasi. Kemudian untuk juga
tenaga kependidikan ASN yang melaksanakan tugas di perguruan tinggi vokasi, serta tenaga kependidikan ASN yang melaksanakan tugas di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua di sini kita kan macam-macam ya latar belakangnya. Mungkin ada yang guru ataupun mungkin ada yang ke depan mau menjadi dosen atau juga dari tenaga kependidikan. Ah, oh ini agak terbalik ya, mohon maaf. Jadi untuk guru atau pendidik, di mana ini guru atau pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal di bawah Kemendikbudristek. Kemudian untuk skema selanjutnya ada pelaku budaya, di mana pelaku budaya ini adalah yang memiliki rekomendasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian. Kemudian yang terakhir ada yang skema kelima, ini untuk stipendium bunga rikum atau top up. Ini merupakan mahasiswa penerima beasiswa stipendium bunga rikum, di mana ini diusulkan oleh Direktorat Sumber Daya Dijen Diktiristek untuk menerima beasiswa. Nah, untuk skema kelima ini tidak akan kita bahas lebih detail karena jujur saya tidak begitu mengerti untuk ini. Nanti kita coba cari tahu lebih kalau ada kesempatan. Nah, kemudian untuk sasaran penerima BPI sendiri, tadi ada 5 skemanya ya untuk S2. Kalau untuk dosen PTA, ini tadi ada dari dosen tetap dan aktif. Kemudian kurang lebih sama seperti tadi. PTA perguruan tinggi akademik, kemudian PTV perguruan tinggi vokasi, kemudian tadi pelaku budaya, pendidik dan tenaga kependidikan, dan stipendium Hungarikum. Nah, ini berdasarkan dari buku panduannya. Kalau untuk persyaratan umum PPI, yang pertama yang pasti adalah warga negara Indonesia. Kemudian selanjutnya telah memiliki LOA unconditional. Tadi sudah dijelaskan lebih detail sama Pak Takim. Untuk LOA unconditional ini surat tanda diterima tanpa syarat sesuai dengan perguruan tinggi serta program studi dengan pilihan pada aplikasi pendaftaran. Di mana LOA ini wajib mencantumkan identitas calon mahasiswa, kemudian program studi, kemudian perguruan tinggi yang dituju, serta ada kondisi yang belum terpenuhi dan periode perkuliahan. Biasanya LOA unconditional ini itu kalau dari saya sendiri kemarin untuk mendaftar di jenjang selanjutnya itu belum membayar SPP. Jadi untuk semester pertama itu ketika sudah dinyatakan lulus diterima untuk jadi mahasiswa baru, tetapi belum membayar SPP sehingga terbitlah LOA unconditional. Nah, LOA unconditional ini yang nanti akan dipakai untuk apply di beasiswa-beasiswa. Kemudian untuk pendaftar program beasiswa jenjang S2 untuk yang Bapak Ibu untuk pasca studi lanjut, di mana untuk jenjang S2 ini wajib telah menyelesaikan studi. Jadi sudah selesai studi dulu di program D4 ataupun S1, kemudian memiliki ijazah atau surat keterangan lulus serta transkrip. Nah, kemudian untuk mendaftar tujuan perguruan tinggi luar negeri, ini memiliki kemampuan bahasa asing yang dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa asing. Kemudian untuk beberapa dokumen umum yang digunakan itu secara kurang lebih sama dengan LPDP maupun BU. Jadi ada ijazah dan transkrip ini asli dan legalisir. Kemudian KTP, kemudian letter of intent atau personal statement, kemudian ada LOA unconditional, ini yang tadi ketika kita sudah diterima di perguruan tinggi tujuan, tetapi mungkin ada beberapa yang syaratnya belum selesai, seperti pembayaran SPP ataupun lainnya. Kemudian ada pas foto, kemudian sertifikat atau keterangan skor untuk bahasa asing untuk luar negeri, kemudian dokumen rencana studi, kemudian ada surat izin pimpinan bagi yang bekerja, kemudian surat keterangan masa kerja, kemudian ada surat keterangan sehat serta bebas nafsa atau narkoba dan zat aktif lainnya. Kemudian ada surat pernyataan beasiswa dan yang terakhir ada surat rekomendasi
ataupun rekomendasi akademisi. Nah, untuk surat rekomendasi ini bisa didapatkan kalau tadi dari Pak Takim yang menyampaikan, itu bisa dari dosen di perguruan tinggi yang kita eh, diajar atau diampu sebelumnya, kemudian bisa juga dari kepala prodi, ke dekan ataupun rektor. Nah, ini untuk yang di akademisi. Tapi bagi yang bekerja, untuk surat rekomendasi ini bisa kita mendapatkan dari yang jabatannya lebih tinggi. Contohnya seperti pimpinan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk detail persyaratan untuk skema yang S2, beasiswa S2 yang dari 5 skema. Untuk yang dalam negeri, walaupun luar negeri, semua skema itu kurang lebih maksimal usianya itu di bawah 47. Ya, mentok-mentok untuk yang memiliki Jepung atau jenjang utama itu maksimal 51. Untuk skor bahasanya, untuk yang di dalam negeri, rata ini tidak memerlukan TOEFL, IELTS untuk yang dalam negeri tidak diperlukan. Nah, untuk yang luar negeri jelas masih perlu. Kemudian untuk IPK-nya, ini minimal untuk lanjut ke jenjang magister adalah 3,00. Nah, untuk komponen pembiayaan di BPI, ini kalau kita jadi award di BPI, apa aja sih yang kita dapat? Sama persis dengan LPDP. Hanya saja untuk pengajuan pembiayaannya ini agak berbeda. Kalau tadi Pak Takim itu dia dari LPDP langsung dari sumbernya, sedangkan kalau kita BPI itu kan dari perluasan LPDP, sehingga ada beberapa pintu yang perlu kita lewati. Nah, kalau award di BPI ini biasanya akan mengajukan terlebih dahulu ke BPI. Nah, setelah tidak ada revisi dari yang mengecek dokumen, dari BPI ini baru akan mengajukan ke LPDP. Jadi biasanya kalau dari awardee LPDP langsung, itu awardee ke LPDP biasanya maksimal kerja pengurusannya adalah 14 hari. Kalau BPI ini berarti dia misalkan sama 2 minggu, kemudian dari BPI ke LPDP juga maksimal 2 minggu. Nah, ini yang agak lama. Tapi untuk komponen pembiayaan kurang lebih sama seperti LPDP. Nah, untuk mekanisme pendaftarannya bagaimana? Untuk mendaftar beasiswa BPI, ini ada caranya. Kalau untuk mengecek membuat akun, kita daftar dulu secara daring melalui beasiswa.kemdikbud.go.id. Nah, setelah membuat akun, kemudian mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengisi form yang disediakan sesuai dengan jenis beasiswa yang pada laman yang tertera, itu beasiswa.kemdikbud.go.id. Nah, ini secara kurang lebih gambaran alur pendaftaran bagi peserta beasiswa. Calon peserta kemudian mengunjungi website tadi, kemudian membuat akun dan kemudian melengkapi formulir pendaftaran. Setelahnya mengecek email untuk mengaktifasi akun. Setelah selesai aktivasi, kemudian login di website beasiswa.kemdikbud.go.id untuk mendaftar. Kemudian melengkapi formulir, di mana ini pastikan sudah benar karena sekali submit ini tidak bisa diubah kembali. Setelahnya, setelah sudah benar datanya, tidak ada revisi, baru disubmit dan kemudian akan mendapatkan kartu peserta. Nah, setelahnya menunggu informasi pengumuman. Untuk mekanisme seleksi dan penetapan penerimaan, kalau untuk seleksinya kurang lebih sama seperti LPDP dan PU. Kalau di PPI itu ada yang pertama seleksi administrasi. Ini menyesuaikan gunanya untuk memvalidasi terhadap kesesuaian dan kebenaran dokumen. Setelahnya, jika sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, kalau di LPDP tadi kan bagi yang memiliki LOA, nanti akan ke wawancara. Namun jika belum memiliki LOA, maka akan ada tes substansi. Nah, kalau untuk BPI, ini kita sudah harus memiliki LOA unconditional, sehingga tidak ada seleksi tes yang secara daring. Sehingga kalau BPI hanya dua, tadi administrasi yang pertama,
Dan yang kedua ini adalah langsung untuk wawancara, di mana biasanya wawancara ini yang dinilai adalah aspek kemampuan akademik ataupun keterampilan, kemudian sikap dan wawasan kebangsaan. Setelahnya, nanti akan ada hasil seleksi dari tim penyeleksi yang disampaikan pada panitia untuk dilakukan rapat pleno, di mana setelah itu kandidat penerima beasiswa berdasarkan hasil pleno ditetapkan sebagai penerima beasiswa BPI Kemendikbudristek oleh Kepala BPPT. Nah, ini kalau jadwal pendaftarannya dan pengumuman hasil kalau berdasarkan tahun 2024, seharusnya kalau tahun 2024 ini biasa keluar untuk jadwalnya adalah ketika Hari Pendidikan Nasional. Namun untuk tahun ini sepertinya agak mundur, sehingga belum ada berita lebih lanjut. Jadi ada pendaftaran, kemudian seleksi administrasi dan pengumuman hasil, seleksi substansi atau wawancara dan pengumuman hasil, kemudian selanjutnya terakhir adalah daftar ulang. Nah, untuk tautan daftar perguruan tinggi tujuan serta format dokumennya, itu bisa diakses di link beasiswa.kemdikbud.go.id/informasi. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit kalau tadi Pak Taki memberikan tips sukses. Nah, kalau saya akan bahas sedikit tentang penulisan personal statement, letter of intent, dan juga rencana studi. Kalau letter of intent atau personal statement, ini biasanya kita harus memberi alasan ataupun motif kuat mengapa mendaftar beasiswa. Yang jelas, kalau bagian pertama kita mulai dari personal statement, bagian pertama kita perlulah memperkenalkan diri. Yang pasti mengenai identitas, kemudian deskripsi kita kerja, pengalaman kerja ataupun bagian berorganisasi, dan juga pencapaian. Kemudian bagian kedua inilah adalah aktivitas ataupun dampak, di mana yang pertama ini adalah dampak pekerjaan yang dilakukan. Usahakan dampak konkret atau berhubungan dengan masyarakat. Karena setelah yang tadi disampaikan juga di awal oleh Pak Takim, kenapa kita harus menulis, memikirkan setelah pasca studi, apa sih yang bisa kita berikan kontribusi kepada masyarakat? Nah, itu sangat penting bagi yang ingin melanjutkan studi ke S2 maupun S3. Setelahnya itu tekankanlah kualitas dan juga bidang keahlian. Fokus pada sesuatu yang ingin dicapai. Kalau misalkan pada bidang teknik elektro, kalau fokus pada energi terbarukan, tekankanlah kualitas serta bidang keahliannya. Kemudian jika beda jurusan, berilah alasan yang kuat. Nah, contohnya kalau di sini saya ada teman nih, dia awalnya dari teknik elektro, kemudian mencoba Master of Business di ITB. Kenapa bisa cross? Karena dia punya alasan yang kuat. Nah, ini alasan yang kuat itu juga perlu ditampilkan, ditulis pada personal statement jika memang terjadi lintas jurusan. Nah, kemudian pada bagian ketiga ini alasan memilih beasiswa dan juga kampus. Yang pasti alasan memilih kampus ini mengenai riset dan juga jurusan yang dituju. Kemudian tuliskan rencananya secara matang ke depan dan pemahaman bidang yang diambil. Yang terakhir, bagian 4 adalah rencana pasca studi. Jelaskanlah kontribusi setelah lulus kuliah, rumuskanlah kontribusi yang spesifik sesuai dengan ilmu yang didapat. Di mana pada bagian ini jangan gunakan kalimat yang diplomatis dan terlalu umum. Nah, itu tadi kalau untuk letter of intent atau personal statement. Kita bahas tentang rencana studi ataupun proposal penelitian kalau untuk S3 ya. Ini untuk rencana studi, yang pertama jelas memuat gambar tentang alasan memilih bidang ataupun prodi. Kemudian topik yang akan ditulis dalam tesis juga disampaikan. Kemudian rencana studi dari awal semester hingga selesai. Contoh misalkan dari awal semester ketika semester 1 saya akan mempelajari tentang mata kuliah apa-apa. Nah, ini juga penting kita perlu mencari tahu
perguruan tinggi yang akan kita tuju ini, kita sudah harus lihat tentang kurikulumnya. Pada semester 1 kita akan mendapat mata kuliah apa saja, semester 2 apa, hingga akhir kita tesis. Kita sudah harus punya kurikulum, kemudian itu juga akan ditampilkan pada rencana studi, sehingga perlu mengerti dari awal semester hingga selesai kita mempelajari apa saja. Nah, ini juga akan ditulis. Kemudian, di mana rencana studi ini ditulis dalam bahasa Indonesia untuk program S2, di dalam negeri, dan dalam bahasa Inggris untuk program S2 di luar negeri. Ditulis antara 1.500 hingga 2.000 kata. Nah, ini ada kisi-kisi rencana studi untuk program S2. Ini berdasarkan pada buku panduan. Deskripsikan rasional pemilihan bidang studi, kemudian perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansinya terhadap kebutuhan institusi asal atau kontribusinya terhadap penyelesaian masalah yang terjadi di Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional. Kemudian, deskripsikan rencana studi tiap semester yang akan ditempuh hingga selesai studi. Deskripsikan topik yang akan saudara tulis dalam tesis. Kemudian, deskripsikan aktivitas di luar studi yang ingin saudara lakukan selama studi. Dan yang terakhir, lampirkan daftar silabus studi dan atau kuliah studi lapangan kalau ada yang mengeluarkan biaya tambahan yang tidak dibiayai oleh beasiswa. Nah, ini tambahan sedikit kalau misalkan deskripsikan aktivitas di luar studi. Misalkan dari bapak-bapak ibu rekan sekalian ada yang juga ingin menambah, aku kalau belajar doang bosan nih, coba deh ikut pelatihan, entah dari Kemenaker, entah dari Kominfo. Nah, dulu kalau Kominfo ada sedikit pelatihan tentang apa namanya Digitalen. Dulu saya sempat ikut Digitalen. Nah, itu juga perlu dideskripsikan. Jadi apa yang kita jalani, kemudian ke depan kita akan ngapain, semuanya ditulis di rencana studi. Nah, mungkin itu sekian untuk sesi ketiga tentang BPI. Kemudian saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemaparan materinya, Pak Hafiz. Untuk sesi selanjutnya, mungkin kita langsung lanjut aja ke Q&A. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat. Bagaimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Tadi ada pertanyaan ya Kak, dari Kak Hamdi. Izin bertanya Kak, apakah tidak ada syarat batas akreditasi dari kampus sebelumnya untuk bisa lanjut ke jenjang selanjutnya menggunakan beasiswanya? Boleh dibantu jawab, Pak? Oke, izin saya bantu jawab ya untuk ini. Mungkin Pak Takim nanti jika mau menambahkan. Kalau untuk syarat batas akreditasi dari kampus, untuk mendaftar beasiswa, seingat saya tahun lalu saya mau mencoba juga apply untuk beasiswa unggulan S3. Di situ kebetulan saya punya tujuan masuk program studi di kampus yang saya tuju S2. Hanya saja prodinya itu terbilang masih baru setengah tahun. Kemudian saya cek untuk di BU, waktu itu ternyata sudah masuk
ketika saya cek ternyata kalau tidak salah minimalnya adalah sudah terakreditasi, kalau dulu B kalau tidak salah. Kalau sekarang tuh akreditasinya agak berubah. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Takim yang lebih paham. Nah, setelahnya itu kalau nggak salah minimal B. Nah, bisa dari situ atau bisa juga kita cek di list kampus perguruan tinggi sasarannya. Silakan Pak Takim. Baik, saya izin menambahkan ya. Untuk ini yang ditanyakan kampus sebelumnya kan ya. Kalau kampus sebelumnya berarti nggak ada syaratnya. Jadi kayak kalau saya dapat ya kita kan saya juga dulu kan dari akreditasi B, kemudian daftar eh, beasiswa di LPDP itu bisa mendaftar. Kalau C juga bisa mendaftar asal ya bisa compete aja syarat IPK-nya, kemudian syarat TOEFL. Kemudian untuk di S2 ke S3 juga bisa unggulan kemarin itu nggak ada syarat S2-nya itu harus A ataupun B, tapi yang penting syarat kampus tujuannya yang ada syaratnya itu minimal B-nya. Tapi kalau kampus sebelumnya nggak ada syaratnya, jadi kalau masa UTN mau daftar ya nggak masalah. Jadi kayak kita kan masih baik. Nah, daftar nanti LPDP ataupun daftar di beasiswa unggulan atau beasiswa BPI itu bisa mendaftar. Asal ya syarat-syarat tadi terpenuhi ya kayak tadi ada LOI ya letter of intent juga ada beberapa yang eh, personal statement ataupun orang biasa nyebutnya motivation letter. Nah, itu juga menjadi syarat yang memang wajib untuk dipenuhi. Kalau akreditasi ya itu yang tujuannya sih yang ada syarat akreditasinya biasanya. Tapi kalau yang kitanya yang dari kampus sebelumnya nggak ada syaratnya. Itu sih yang bisa dijawab. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Bima Putra. Izin bertanya Kak, saya Bima, sekarang masih semester 5, tetapi saya ingin tahu tentang beasiswa untuk yang bekerja itu masuknya ke yang mana ya Kak? Terima kasih. Untuk Pak Bima, ini mahasiswa kami nih di Prodi Elektro. Saya jawab ya Pak Bima ya. Ini untuk yang kalau kelas karyawannya S1 terus masuk ke S2 dan S3, S2 gitu ya nantinya. Itu sih nggak masalah ya, tapi memang harus kelasnya kelas reguler nanti S2-nya. Jadi tidak boleh kelas karyawan lagi. Soalnya kalau PDP dan beasiswa unggulan ataupun PPI semua beasiswa itu biasanya nggak bisa membiayai kelas-kelas karyawan ataupun kelas eksekutif gitu. Kalau BPI juga saya rasa sih sama ya karena komponen beasiswanya juga kita sama dari kementerian juga. Jadi kalau pengen kelas karyawan ya berarti ya non beasiswa jadi kita biaya mandiri seperti itu. Ya, kurang lebih kalau di BP juga sama. Jadi untuk yang kelas yang akan dibiayai untuk lanjut jenjang S2 ataupun S3 itu tidak boleh kelas karyawan, tidak boleh kelas eksekutif. Jadi kalau di buku panduan udah mungkin nanti saya coba cari dulu. Ada sih sempat dibahas. Kalau untuk yang bekerja, nah misalkan dari yang kelas S1 karyawan mau lanjut ke S2, kemudian masih statusnya bekerja. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena ada persyaratan di penerimaan ketika surat tanda tangan itu tidak boleh disambi bekerja ataupun lainnya. Sehingga di situ nanti akan ada kalau ASN atau PNS itu kalau nggak salah tugas belajar ya Pak Takim untuk S2 ataupun S3 yang Ya, ASN ataupun bekerja. Nah, kurang lebih seperti itu. betul. Jadi nanti ketika sudah dapat pasti beasiswa, tinggal kita mengajukan ke tempat kita bekerja ataupun yang bagi ASN, nanti akan mendapatkan tugas belajar. Kurang lebih begitu, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya dari Kak Stefani ada pertanyaan. Bapak izin bertanya, bila kita belum pernah mengikuti atau menang dalam perlombaan, apakah kita bisa meningkatkan peluang lain saat apply beasiswa? Dan Bapak, apakah ada syarat usia pengajuan beasiswanya?
Boleh dibantu jawab, Pak? Oh, boleh diulangi nggak? Bapak, yang satunya tadi apa ya? Em, Oh, ini ya, 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 ya. Udah. Untuk beasiswa LPDP nggak ada untuk di syarat harus menang dalam perlombaan. Tapi kalau untuk di beasiswa unggulan memang wajib ada beasiswa prestasi. Tapi ya kalau misal punya prestasi di bidang baik itu akademik ataupun non akademik wajib disertakan untuk nanti di apply beasiswa ataupun ngisi form beasiswanya karena biasanya akan dilihat yaitu track record mahasiswa ini selama menjadi mahasiswa sebelumnya itu seperti apa, apakah sudah pernah ikut lomba, apakah ikut organisasi. Nah, ini wajib penting sih kalau misal organisasi karena bisa dilihat yaitu oh ternyata orang ini bisa untuk handle beberapa tim, kemudian juga bisa untuk adaptasi lebih cepat. Nah, kan bisa dilihat dari hal yang seperti itu karena kalau wawancara secara langsung itu kan biasanya kalau mahasiswa ini nggak punya pengalaman ya berarti kan ini ya agak eh, nggak punya brandingnya jadinya. Jadi kalau kita dulu ada branding itu beberapa kegiatan kayak saya sama Pak Hafid juga penerima pendanaan PKM, kemudian juga PPK Ormawa, jadi ketua di organisasi mahasiswa. Jadi ada yang bisa kita apa ya brandingkan lah waktu kita wawancara. Kalau syarat usianya itu kalau S2 35 untuk magister. Kemudian untuk yang S3 tadi 40 ya di beberapa beasiswa. Tapi untuk nanti lebih lengkapnya karena masing-masing skemanya berbeda itu boleh dilihat di masing-masing skema beasiswanya. Oke, boleh bantu Pak Apit? Silakan Pak. Terima kasih Pak Takim. Nah, tadi kalau di beasiswa LPDP memang tidak terlalu bukan tidak dibutuhkan, tapi untuk branding sebentar. Sedangkan kalau untuk BU, tadi saya sempat jelaskan sedikit untuk di BPI, untuk skema yang Beasiswa Indonesia Maju, justru kita malah memenangkannya itu adalah dari perlombaan. Jadi kita branding perlombaannya kita misalkan juara satu esai, kemudian juara tiga esai di berbagai tempat di Indonesia mau di luar negeri juga tidak masalah. Nah, itu nanti akan kita masukkan ke ada apa namanya ya ada pilihannya sendiri jadi untuk memasukkan hasil-hasil perlombaan yang kita juarai kita ikuti poin itu nanti akan ditotal di semuanya nanti akan ada beberapa proses seperti ini benar enggak jadi untuk sertifikatnya ini asli atau mengada-ngada nah kalau bisa jangan mengada-ngada jangan oh, kalau udah asli nanti dicek nanti akan ada verifikatornya dan itu nanti akan ditanyakan ketika wawancara. Justru kalau misalkan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang punya banyak sertifikat perlombaan menang, nah itu nanti akan jadi poin unggul untuk di BU. Nah kalau saya dulu di BIM itu sudah tidak ada sih di BIM BPI, jadi sudah meleburnya di beasiswa unggulan. Itu akan jadi poin plus, itu memang diwajibkan. Mungkin itu saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Oh, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak. Untuk motivation letter atau esai saat mengajukan beasiswa, apakah ada tipsnya? Terima kasih Pak. Hmm. Baik, saya izin menjawab ini pertanyaannya yaitu mengenai motlet ya ataupun motivation letter ataupun esai. Mungkin saya juga pengen ini share screen. Ini ada beberapa isai yang kalau ini kan berarti beasiswanya kan masing-masing ya karena LPDP itu ada isai tersendiri. Kalau di beasiswa tadi beasiswa BPI kalau PAPIT itu ada LOI ataupun letter of intent atau personal statement. Kalau di LPDP itu ada isai beasiswa dan juga kalau di beasiswa unggulan itu ada yang namanya isi beasiswa juga. Nah, kalau di LPDP itu isinya mengenai ini, mengenai komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan juga rencana kontribusi di Indonesia. Nah, ini yang saya eh, paparkan untuk di beasiswa S3 LPDP yang kemarin saya coba apply. Kemudian juga untuk di beasiswa eh, unggulan
ini yang menjadi isai desa unggulan, yaitu mengenai karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Ini yang untuk S3 kemarin. Jadi untuk tips-tipsnya, kalau dari saya sendiri ya, kita harus yang pertama kenalin diri kita sendiri. Jadi potensi kita itu apa. Kemudian universitas yang akan kita tuju itu kira-kira fokusnya kemana. Jadi apakah top university dalam bidang energi, karena kan tidak semua top university itu semua bidangnya itu kan unggul juga. Jadi kayak misal saya kenapa ngambil pendidikan vokasi, nah itu kan karena di beberapa kampus di Indonesia LPTK khususnya itu kayak misal UNY, UPI, UNP, Negeri Padang, UNES itu kan memang pendidikan vokasinya bagus. Jadi saya pengen ngambil yaitu di LPTK ataupun pendidikan vokasi di Indonesia karena nanti akan lebih relevan yang akan saya ambil. Nah, eh, kemudian juga yaitu kita ceritakan pengalaman-pengalaman kita waktu S1. Kayak misal kita ikut lomba, kita ikut organisasi, kita apa yang pernah kita lakukan, kita pernah publikasi, kita pernah menjadi pembicara, kita pernah menjadi moderator, kita juga pernah menjadi ketua panitia. Nah, itu dijelaskan semuanya. Kemudian juga kita harus menjelaskan apa target-target kita yang akan kita laksanakan. Kalau misal di LPDP ini lebih fokus kepada yaitu kontribusi setelah lulus, rencana studinya, kemudian komitmennya kembali ke Indonesia seperti apa. Sedangkan untuk di beasiswa unggulan itu lebih fokus kepada karya hebat untuk kemajuan Indonesia. Nanti ada beberapa tips yang bisa dilaksanakan yaitu tadi beberapa ada kenali potensi diri, kemudian harus juga yaitu kita harus berlatih menulis esai karena kalau terbiasa hanya terbiasa tanpa menulis gitu kalau kuliah kan juga kita secara online ya kebanyakan juga tidak menulis secara langsung. Itu juga eh, kita harus belajar jadi kayak isai susunannya seperti apa mulai dari deskripsi dirinya seperti apa kemudian apa yang pengen kita ceritakan. Ibaratnya kita itu pengen menjual lah diri kita kepada pewawancara ataupun kepada tim penilai. Jadi eh, dari tulisan itu penilai itu bisa lihat oh berarti track record mahasiswa ini seperti ini sebelumnya di kampus-kampus sebelumnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke eh, Pak Hafid ya. Silakan Pak Hafid. Lanjut. Kalau dari saya cukup sepertinya Pak Takim kalau untuk motivation letter. Seperti kata kunci dari yang disampaikan Pak Takim tadi adalah kurang lebih kenali dirimu. Jadi apa yang akan disampaikan, kemudian banyak berlatih, itu yang paling penting. Begitu kurang lebih saya balikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin ini sebagai penutup kita juga ya Pak. Ada pertanyaan terakhir dari Kak Muhammad Hamdi. Syarat jenjang prestasi untuk apply beasiswa prestasinya di tingkat apa ya Kak? Apakah semua jenjang prestasi bisa atau ada batasannya seperti prestasi tingkat provinsi atau nasional? Dan apakah ada batas waktu expirednya untuk sertifikat juaranya atau bisa apply beasiswa prestasinya? Oke, mungkin saya izin bantu jawab. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan sama Pak Takim. Nah, kalau untuk batasan prestasi, kalau tidak salah itu minimalnya provinsi. Tapi kalau ada perubahan itu nanti tergantung dari skemanya. Jadi biasanya akan ada dibahas di detail di buku panduan yang nanti akan dirilis. Untuk contohnya misalkan eh, kompetisi itu dia berjenjang dari kota, dari kota kemudian naik ke provinsi, naik ke provinsi kemudian naik ke nasional, nasional dinaik ke internasional itu biasanya diakui. Nah, kalau misalkan hanya tingkatnya provinsi, kayak minimal provinsi. Kalau ada yang lain biasanya nasional langsung bisa atau yang berjenjang yang bergengsi biasanya. Kemudian untuk batas waktunya itu kalau tidak salah belum ada. Jadi misalkan seorang teman saya kebetulan dia adalah kakak tingkat.
eh, 3 tahun atau 4 tahun di atas saya. Beliau pernah menjuarai PKM atau program kreativitas mahasiswa. Katakanlah hingga saat ini dia belum mendaftar beasiswa untuk lanjut jenjang di S2. Kemudian baru akan mendaftar di tahun ini, itu tidak ada masalah. Seingat saya belum ada untuk batasan expired, kecuali nanti pada buku panduan yang rilis itu ada dibatasi untuk maksimal tahun pendapatannya yang untuk prestasinya. Mungkin itu ada yang mau ditambahkan dari Pak Takim? Baik, kalau saya izin menambahkan Pak Apit ya. Kalau di LPDP itu kalau nggak salah 10 tahun ke belakang untuk berkas-berkas yang akan diupload. Jadi kayak misal prestasi, kemudian juga ada event-event yang kita ikuti, misal menjadi panitia, menjadi pengurus organisasi ataupun ormawa. Nah, kalau ini saya nggak bisa buka itunya ya, websitenya yang lama. Jadi karena sudah close beasiswa, jadi kita nggak bisa update. Tapi kalau yang beasiswa BPI di beasiswa unggulan itu saya ada ini recordnya. Nah kalau beasiswa BPI waktu itu saya kan mendaftar beasiswa S3-nya. Jadi waktu beasiswa S3-nya itu yang saya upload yaitu mulai dari waktu saya S1. Jadi karena masih bisa terukur sebagai 10 tahun ke belakang, jadi saya masukin. Kemudian untuk yang beasiswa LPDP saya juga masukin semua ini yang kompetisi yang prestasi ini. Jadi bisa dimasukin untuk di prestasi. Tapi kalau SMA ya biasanya nggak terpakai lagi. Jadi khusus yang S1 ataupun S2 yang akan dipakai. Seperti itu yang bisa dijawab. Nah, mungkin saya izin buka sedikit ya. Untuk yang di BPI, saya izin share screen. Nah, kalau Pak Takim kemarin daftarnya untuk S3. Nah, kalau kemarin saya untuk S2. Jadi kalau prestasi ini dia ada penyetaraan maupun dia internasional. Kebetulan saya pakai itu nasional sama internasional. Jadi akan ada penyetaraan. Sehingga di situ akan ada verifikasi. Biasanya itu kalau nggak salah ada apa namanya ya, kurasi prestasi nasional. Nah, di kurasi itu nanti kita akan diminta untuk seperti apa bentuk perlombaannya, kemudian penyerahannya, perlombaannya seperti apa, pesertanya, tahunnya, penyelenggaranya, itu akan ditanyakan lebih detail di kurasi itu nanti. Di BU, eh, kalau untuk BU saya kurang paham, tapi kalau dari BPI BIM kemudian lebih ke BU, berarti kurang lebih untuk persyaratannya masih sama. Jadi akan ada bukti, ini bukti perlombaan yang saya ikuti, penyelenggaranya, tahunnya, jumlah pesertanya, pemenangnya siapa saja. Nah itu, saya akan lebih detailnya nanti di situ. Kurang lebih begitu tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sepertinya cukup ya teman-teman ya. Kira-kira udah cukup jelas ya. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada Pak Warazi dan Pak Hafiz atas waktunya. Dan juga terima kasih juga kepada seluruh peserta yang udah aktif dari awal sampai akhir. Kita akhiri webinar kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat membangun masa depan. Semoga ilmunya bisa teman-teman terapkan di kehidupan teman-teman ke depannya. Oke, terima kasih untuk Pak Warazi dan Pak Hafiz. Sebelumnya kita izin dokumentasi dulu ya, Pak. Boleh on cam, teman-teman? Kita mau dokumentasi dulu. Izin aku mulai dari layar satu dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya di layar yang kedua. Satu, dua. Oke, sudah Kak.
kasih teman-teman. Sampai jumpa di acara webinar kita selanjutnya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih Mbak, saya izin live ya. Terima kasih, saya izin live dulu. Tetap semangat dan mengejar hal yang ingin dicapai. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Makasih Kak. Teman-teman Terima yang kasih Kak Hafiz. teman-teman yang di Zoom jangan keluar dulu ya karena nanti mau dikasih link presensi untuk sertifikat teman-teman. Jangan ada yang keluar Iya. dulu. Kak, untuk BEM di UTN itu sendiri ada kegiatan